Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Vivi Rahmawati, calon guru penggerak angkatan 10 dari SK Polri Pandeglang, Kabupaten Pandeglang. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya Ibu Husnul Fatimah atau biasa dipanggil Ibu Noy. Nah, beliau ini adalah guru di jenjang SMP di SK Polri Pandeglang. Assalamualaikum Bu Noy. Waalaikumsalam Bu Fitri. Baik, bagaimana kabarnya Bu Noy hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Fitri. Alhamdulillah. Nah, Bu Noy, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya. Jadi nanti sebelum saya mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan dalam kelas, sebelum saya melakukan supervisi kelas, kita harus melakukan percakapan praobservasi terlebih dahulu. Nah, sebelum kita melakukan percakapan, saya harus menyampaikan apa tujuan dari supervisi kelas. Nah, tujuan dari supervisi kelas ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang nanti akan Ibu Noy lakukan di dalam kelas ya Bu ya. Nah, percakapan observasi kita kali ini adalah untuk persiapan awal Ibu Noy. Jadi sebelum Ibu melakukan proses pembelajaran, agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga nanti Ibu Noy bisa memberikan pembelajaran yang terbaik untuk siswa-siswa Bu Noy dalam kelas ya. Baik Bu Noy, nanti ada beberapa pertanyaan ya yang akan saya sampaikan kepada Bu Noy. Di antaranya yang pertama adalah tentang tujuan. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang Ibu ingin capai itu apa sih Bu Noy? Kira-kira? Bu Fitri, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk materi yang nanti Bu Fitri akan supervisi di kelas saya itu materinya insya Allah tentang feeling. Tujuan pembelajarannya saya buat di situ ada 3. Yang pertama, saya ingin siswa itu mampu untuk mengidentifikasi perasaan yang ada di dalam diri mereka. Yang kedua, saya ingin siswa itu untuk yang autis bisa mengungkapkan perasaan mereka, apakah itu marah, apakah itu kecewa, apakah itu lelah, apakah itu bahagia, jadi dalam bahasa Inggris. Nah, yang ketiga, tujuan yang ketiga itu saya buat karena di kelas saya ada anak tunarungu ya. Saya ingin anak-anak yang B atau tunarungu itu dapat mengidentifikasi dan juga menyampaikan perasaan mereka dengan berisarat sederhana sehingga mereka nanti bisa berkomunikasi tentang perasaan mereka terhadap teman, keluarga ataupun lingkungan. Oke, baik. Jadi tujuan pembelajaran itu ada 3. Benar. Nah, karena di kelas Bu Husnul itu ada 2 kekhususan, yaitu autis ya, dan tunarungu. Jadi yang pertama, Ibu ingin anak autis ini bisa mengungkapkan perasaannya ya, dimana memang mereka itu sulit ya setahu saya ya untuk mengungkapkan perasaan. Lalu kemudian Ibu juga ingin siswa-siswa Ibu bisa mengidentifikasi macam-macam perasaan ya. Kemudian untuk yang anak tunarungu, Ibu ingin anak-anak ini bisa mengidentifikasi dan mengungkapkan perasaannya secara tulisan dan bahasa isyarat. Yang tujuannya nanti kan bisa dipakai untuk kehidupan sehari-hari ya. Baik Bu Noy, bagus sekali ya tadi untuk tujuan pembelajarannya. Nah, kalau untuk ini Bu Noy, untuk area pengembangannya, nah kira-kira area pengembangan yang mana yang ingin Ibu capai dan ingin saya lakukan observasi? Oke Bu Fitri, untuk materi yang kedua saat ini saya ada 2 area pengembangan, yaitu pengetahuan dan juga keterampilan. Untuk pengetahuan, saya ingin siswa saya ketika ditanya perasaan dapat mengenal perasaannya. Ketika saya kasih mereka pertanyaan sederhana, mereka dapat menjawab. Dan yang untuk keterampilannya, saya harap mereka itu dapat menyampaikan perasaannya secara langsung di depan anak-anak ya. Apakah ke temannya itu, apakah mereka senang atau bahagia, baik menggunakan tulisan ataupun isyarat atau gambar sederhana untuk anak-anak itu. Baik. Jadi untuk area pengembangan ada 2 yang ingin dicapai ya, yaitu di area pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Oke, baik. Nah, saya ingin mendengar nih dari Bu Husnul nih, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di dalam kelas nih. Misalnya saja mulai dari strategi pembelajarannya, kemudian model, lalu metode apa yang nanti akan Ibu lakukan, digunakan di kelas ini. Oke Bu Fitri, untuk materi yang nanti akan supervisi itu materi tentang feeling. Strategi pembelajaran yang saya akan lakukan adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional ya, PSE. Bu Fitri, untuk nanti pembelajaran yang akan disupervisi Bu Fitri adalah saya akan menggunakan
Betul, jadi yang pertama adalah mereka mengamati. Setelah itu mereka akan saya habis mengamati mereka akan saya tanya jawab. Setelah itu akan saya berikan penugasan. Yang pertama adalah saya akan memberikan mereka videonya itu ada 3. Yang pertama tentang apa sih perasaan itu di dalam tubuh. Yang kedua itu nama-nama perasaan. Yang ketiga itu adalah bagaimana mengisyaratkan tentang perasaan tersebut. Dan nanti untuk KPD-nya sendiri nanti akan berbeda. Untuk yang autis mereka sama diberikan misalnya gambar tentang ekspresi, mereka akan menggambarkan perasaan mereka hari itu. Untuk yang autis disertakan dengan alasan di bawahnya supaya mereka dapat mengidentifikasi alasan kenapa mereka merasakan hal tersebut. Nanti mereka juga akan maju dan menjelaskan hal tersebut. Sedangkan untuk anak yang tunarungu nanti mereka akan saya kasih gambar sama menggambarkan. Cuman selanjutnya mereka akan maju ke depan dan memberikan alasan mengapa mereka merasakan perasaan tersebut dengan berisyarat. Jadi nanti perbedaannya pasti kita tampil. Oke, baik. Jadi nanti strategi pembelajaran yang akan diberikan itu strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional ya Bu Nur ya. Karena memang di kelas Bu Nur itu kan ada 2 kehususan. Nah kemudian tadi Bu Nur bilang metode yang digunakan adalah pengamatan, kemudian tanya jawab dan penugasan. Nah untuk model pembelajarannya itu tadi PBL ya, problem based learning. Nah untuk penugasannya itu disesuaikan dengan kekhususan yang ada di kelas Ibu ya Bu Nur ya. Nah baik Bu Nur, kalau untuk medianya tadi kan Bu Nur sampaikan Bu Nur menggunakan video. Nah selain video ada lagi nggak media yang lainnya yang digunakan? Ada. Nanti soal saya menggunakan gambar-gambar emoji dan yang kedua itu saya akan menyiapkan RKPD. Yang tadi yang pertama kan memang sudah saya jelaskan dan juga RKPD yang kedua itu tentang nanti mereka harus mengidentifikasi perasaan yang saya berikan, gambar-gambar perasaan yang saya berikan. Nanti mereka mengisinya dan kemudian akan saya ambil kembali atau dikumpulkan untuk saya nilai atau koreksi. Oke, baik. Nah, lalu kemudian kira-kira kapan nih Bu Nur kegiatan pembelajarannya akan dilaksanakan? Untuk kegiatan kelas ini insya Allah jadwalnya memang hari Senin ya, berarti insya Allah Senin depan. Oh, Senin depan. Di jam berapa ya Bu Nur? Jam kedua, hari Senin biasanya jam kedua kalau bahasa Inggris. Jadi Ibu nanti mau melaksanakan kegiatan ini di hari Senin di minggu depan di jam kedua ya. Betul. Baik. Nah nanti di hari Senin besok itu nanti saya akan datang ke kelas Ibu ya untuk melaksanakan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu selama Ibu mengajar di dalam kelas ya Bu ya. Nah setelah itu nanti setelah kita melakukan observasi, nanti kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi ya Bu Nur ya. Baik. Oke. Nah sebelum kita akhiri percakapan kita hari ini Bu Nur, saya mau tanya dulu nih dari ke Bu Nur nih. Kira-kira nih setelah percakapan yang sudah kita lakukan, apa sih yang Ibu dapatkan dari percakapan kita? Alhamdulillah Bu ya, setelah percakapan kita hari ini saya jadi bersemangat nih. Nanti kan Ibu bakal datang ke kelas saya, berarti nanti saya harus mempersiapkan persiapan yang lebih matang, baik itu videonya, KPD-nya ataupun emotikon-emotikon yang akan saya pakai di kelas. Biar nanti anak-anak Ibunya bisa melihat dengan maksimal dan anak-anak juga bisa saya berikan materi secara maksimal juga. Oke, baik Bu Nur. Terima kasih ya Bu Nur untuk waktunya. Nanti kita kembali lagi saat Bu Nur sedang melaksanakan kegiatan pembelajaran, lalu kemudian nanti akan saya lakukan observasi ya. Terima kasih Bu Nur. Demikian percakapan pro observasi kali ini. Kita akan bertemu kembali di kegiatan observasi kelas dan kegiatan percakapan pasca observasi yang akan didampingi oleh pengajar praktik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya meraih mimpimu, arahkan
kalian setelah belajar dengan mama itu bisa tahu yang mana perasaan senang, yang mana perasaan sedih, yang mana rasanya bingung. Kita belajar kalian bisa Tri, ibu pinjam Assalamualaikum Bu Noy. Waalaikumsalam Bu Fitri. Oke, bagaimana ini kabarnya Bu Noy hari ini? Alhamdulillah, cuma agak flu aja. Alhamdulillah, ya lagi flu ya, lagi musim ya Bu Noy ya. Baik Bu Noy, mohon maaf karena sudah menyita waktunya lagi ya. Jadi saya ingin menanyakan nih, kemarin kan kita sudah melakukan observasi kelas ya. Jadi hari ini saya ingin mengobrol sebentar dengan Bu Noy untuk membicarakan proses pembelajaran atau hasil observasi kemarin. Nah, sebelumnya saya ingin tanyakan dulu nih, bagaimana perasaan Bu Noy setelah kemarin sudah dilakukan observasi oleh saya? Alhamdulillah Bu Fitri, terima kasih sudah hadir di kelas saya ya. Jadi saya termotivasi untuk lebih baik karena nanti akan ditinjau oleh Bu Fitri. Nah, jadi persiapannya lebih baik. Oke, baik. Nah, Bu Noy, untuk proses pembelajaran kemarin, apakah pada saat pelaksanaannya bisa berjalan sesuai dengan apa yang Bu Noy rencanakan? Alhamdulillah sih, semua dari tahap awal sampai akhir KPD tersampaikan. Tidak ditemukan ada kesulitan atau gimana gitu? Kesulitannya pasti ada Bu ya. Contohnya waktu ternyata saya menyiapkan 3 video, karena dari video tersebut misalnya dari video A itu mengandung 3 perasaan, dari video B mengandung 4 perasaan. Jadi karena berbeda video, jadi menghabiskan waktu. Gitu. Juga video isyarat juga sama kan, tapi sama menghabiskan waktu. Jadi kemarin itu berjalan lancar, cuman mungkin kurang maksimal karena video yang ditampilkan tidak semuanya ya, karena kekurangan waktu itu. Iya. Oke, baik. Nah, selain di kekurangan waktu, kira-kira ada lagi nggak kesulitan yang dihadapi sama Bu Noy? Ya tentu ada Bu ya, karena ternyata di luar prediksi bahwa yang saya ajarkan itu kan hanya biasanya marah, sedih, kecewa, senang. Ternyata memang hidup ini kan kompleks ya, perasaan itu banyak. Nah, ada juga perasaan yang tiba-tiba siswa tuh temukan, maksudnya yang tidak ada dalam materi, cuman memang ada dalam kehidupan. Contohnya bosan. Jadi siswa itu saya tanya, bagaimana perasaan kamu hari ini? Rama itu menjawab, hari ini saya marah. Saya tanya kenapa marah? Karena lama di luar upacaranya. Mungkin saya pikir bukan marah tapi bosan. Cuman siswa belum bisa memahami mana bosan mana marah. Taunya kalau dia menunggu dan kesal, taunya marah. Jadi itu PR buat saya nanti, bahwa perasaan di luar yang sudah disampaikan, ada perasaan yang lain-lain, harus menjadi materi baru di pertemuan selanjutnya. Oke, baik. Jadi anak-anak kesulitan memahami, mengidentifikasi ya apa nih gitu yang saya rasakan. Kemudian nih secara keseluruhan nih Bu Noy, dari proses awal, terus kemudian dari mulai persepsi, terus kegiatan inti sampai kegiatan akhir, itu menurut Bu Noy
itu berjalan lancar atau bagaimana gitu prosesnya? Berjalan lancar sih. Untuk dari saya sih penyampaian semua berjalan lancar. Cuma untuk pemahaman siswa, ada yang tunagrahita itu yang ringan kan, dan adik-adik mereka sudah mengerti, sedangkan yang tunarungu tetaplah masih menjadi hambatan karena proses untuk anak tunarungu sendiri untuk mengerti perasaan itu agak lebih sulit karena perasaan itu adalah sesuatu hal yang abstrak ya. Jadi tidak cukup dalam satu kali pertemuan gitu, harus selalu berulang-ulang. Nah, kemudian menurut Bu Noi bagaimana perkiraan ketercapaian kompetensi? Nah, sebelumnya kan kita sudah membicarakan ini ya di sebelum observasi itu ada pertanyaan untuk area pengembangannya atau kompetensi yang ingin dicapai itu seperti apa Bu Noi? Kira-kira ketercapaiannya bagaimana ya? Kalau untuk kompetensi yang pengetahuan untuk anak tunagrahita itu dan autis itu sudah tercapai. Cuman kalau untuk anak yang tunarungu baru 50% saya pikir ya. Jadi masih harus dilakukan atau ada penambahan jamnya. Oke, baik. Nah, tadi kan Bu Noi bilang bahwa siswa kesulitan untuk mengidentifikasi perasaannya. Nah, untuk Bu Noi sendiri bagaimana? Apakah Bu Noi menemukan kesulitan gitu pada saat menyampaikan materi tersebut, Bu Noi? Tentu saja menemukan kesulitan ya, apalagi materi feeling ini kan abstrak. Untuk hal abstrak untuk tunarungu itu agak sulit untuk disampaikan. Jadi kita harus mencari sesuatu atau mencari video ekspresi yang sesuai untuk anak-anak. Jadi memang agak sulit untuk disampaikan. Jadi untuk mengatasinya Bu Noi mencari video yang bisa membantu mereka memahami berbagai macam perasaan itu. Nah, selain itu untuk mengatasi permasalahan tersebut ada lagi nggak upaya yang lain kira-kira? Sepertinya karena kemarin itu terlalu kecil ya, jadi nanti untuk medianya nanti tambahin fokus ya. Dan sebenarnya ada juga sih yang bisa membantu itu pakai wordwall. Cuman wordwall itu sekarang berbayar ya, jadi agak sulit. Ya. Baik. Nah, sekarang kita sama-sama ya Bu Noi ya mengidentifikasi nih kira-kira tadi kan Bu Noi sudah menyampaikan nih yang kurang itu apa, kesulitan yang ditemukan apa. Nah, kira-kira kalau misalnya hal-hal yang baik atau yang sudah bagus yang sudah Bu Noi lakukan pada saat proses pembelajaran kemarin itu apa? Ada nggak gitu? Ini saya udah bagus nih gitu mengerjakan ini. Kira-kira apa tuh Bu Noi? Kalau hal yang bagus saya pikir sudah dilihat dari ketercapaian siswa itu, alhamdulillah siswa yang tunagrahita ringan najwa dan juga yang autis itu sudah tahu gambar ekspresi apa, artinya apa. Gitu, baik. Kemudian nih Bu Noi kan tadi bilang nanti mau ada pertemuan selanjutnya karena dirasa materinya belum tersampaikan maksimal, waktunya juga kurang. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kira-kira ada strategi atau rencana pembelajaran diubah nggak dengan rencana pembelajaran dibuat kemarin? Untuk strateginya sepertinya sama, medianya masih video sama, paling nanti saya tambah kartu ekspresi ya. Selain itu juga nanti saya akan coba, karena kemarin terlalu banyak menghabiskan waktu di video, insya Allah kedepannya nanti saya akan membuat videonya dari berbagai source saya satukan. Jadi biar anak-anak lebih mudah paham dan waktu itu bisa efektif dan efisien. Oke, baik. Jadi boleh ya saya juga menyampaikan ya, memang hasil pengamatan kemarin juga betul sekali yang Bu Noi sampaikan. Jadi memang untuk video itu ditampilkannya kan melalui laptop ya. Tadi Bu Noi bilang juga sebenarnya ada infocus, cuma memang apa tadi tuh karena fokusnya sedang dipinjam sama yang lain, mungkin berarti pembelajaran buat saya ketika sebelum ke kelas sehari sebelumnya saya harus prefer ke bagian sarpras bahwa infocus akan saya pinjam. Oke, baik. Bu Noi sudah bisa tahu gitu cara mengatasi permasalahan tersebut. Jadi selain itu juga saya tidak menemukan yang lain sih, hanya tadi itu mungkin Bu Noi akan menambahkan kartu flashcard emosi ya. Iya. Itu juga bagus ya Bu Noi ya. Nah, Bu Noi boleh tidak nanti misalnya setelah kita selesai ngobrol-ngobrol ini, saya minta RPP atau modul ajar yang Ibu Noi pakai kemarin, boleh tidak ya? Boleh, dengan senang hati Bu Fitri. Iya, sekaligus dengan kemarin saya lihat ada Bu Noi kasih kayak lembar tugas juga ya, KPD ya? KPD ada. Nanti itu boleh juga untuk lampiran ya untuk tugas saya Bu Noi ya. Boleh. Oke. Baik, terima kasih Bu Noi untuk waktunya. Mohon maaf karena mengganggu waktu istirahatnya.
Saya doakan semoga nanti pertemuan selanjutnya Bu Nur bisa menyampaikan materi dengan baik ya Bu ya. Terima kasih guys. Terima kasih Bu Nur.